Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifadil kitab wa mukatibiladil kitab wa masyayikhihim wa ustadin wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu iddah-iddahnya atau masa tunggunya sebelum boleh dinikahi orang lain dari seseorang perempuan yang dicerai. Kemarin yaitu apabila ditinggal mati itu iddahnya berapa? Kalau tidak hamil kemarin 4 bulan. Kalau hamil kemarin sampai kehamilannya lahir. Kalau kok karena dicerai atau ditalak maka iddahnya 4 bulan 10 hari juga. Andaikan kok dalam keadaan hamil ya iddahnya ketika kehamilannya yaitu selesai. Tapi kalau tidak hamil maka iddahnya 3 kali sucian, dihitung haid. Sesudah haid itu baru dihitung. 3 kali suci dari haid itu. Nah, itu hukumnya begitu ya. Makanya banyak dibalikkan. Kalau umumnya kan haid kan sebulan sekali, ada yang mengatakan 3 bulan 10 hari. Tapi yang jadi ukuran sebenarnya sucinya bukan bulannya ya. Itu kemarin. Nanti kalau lupa ditengok lagi YouTube-nya yang kemarin ya. Wa ingkanat, sekarang meneruskan wa ingkanat, dan jika ada siapa tilkal mu'tadati, demikian perempuan yang beriddah tadi atau dicerai. Yang dicerai itu kok saugirotan masih kecil, au kabirotan atau bukan kecil tapi sudah tua, lam tahid yang tidak haid lagi aslan sama sekali, walam tablug dan juga belum sampai sinal yasi umur yaitu lepasnya haid atau menopause ya. Au kanat, atau ada siapa perempuan tadi itu mutakhayyiratan, kadang haid kadang tidak. Nah, maka yang au aisatan atau sudah tidak haid lagi, tidak lagi, tidak menstruasi lagi, maka yang model seperti itu fa'iddatuha, maka adapun iddahnya anak kecil atau orang yang sudah tidak haid itu salah su'ashurin 3 bulan. Hilaliyatan yang golongan rembulan. Jadi kalau seorang anak kecil, mosok Pak anak kecil kok dinikah terus dicerai, kalau di tempat kita memang tidak biasa karena kena HAM Pak Topik ya. Cuman kalau di daerah-daerah Arab itu dulu maksudnya, sekarang juga terkadang ya masih ada, daerah Iran, Irak itu ya, itu terkadang dia tuh belum cukup umur Pak Topik, umur 6 tahun, 7 tahun tuh sudah dinikah, atau umur 3-4 tahun sudah dinikah. Nah, mungkin karena tidak bisa melaksanakan kewajibannya dikarenakan belum haid dan belum masanya dia itu hamil, maka andaikan dicerai maka masa iddahnya itu cuma 3 bulan. Tuh bedanya begitu. Atau orang yang sudah tidak haid maka itu iddahnya juga 3 bulan yang golongan rembulan. Ining tobako, jika kok tetap apa tolakuha, jika kok terjadi apa tolakuha, dicerainya perempuan tadi ala awali sahri, di awal bulan. Fa'ing tulikot, maka jika kok dicerai siapa perempuan tadi, baik yang anak kecil maupun yang sudah tidak haid tadi, fi asna'i sahri, di tengah-tengah bulan, fabi iddatihi, maka adapun iddahnya yang dicerai di tengah-tengah bulan itu halalani 2 bulan. Wa yukamilu 2 bulan, wa yukamilu dan menyempurnakan al mungkasiru yang
terpecah atau kekurangannya tadi salasina menjadi 30 apanya yauman harinya. Maksudnya begini, umpama ini sudah haid perempuan yang kecil tadi atau menopause tadi, atau ibaratnya tuh tidak haid nih ya, nah, dia dicerai di umumnya bulan hilaliah berarti tanggal 15, maka harus disempurnakan sampai 30 dari hitungan dari 15 tadi. Nah itu begitu maksudnya, dihitung sehingganya menjadi 3 bulan, oh 2 bulan ya, minas sahri dari bulan Ar-Rabi'i yang keempat, artinya hampir 4 bulan juga nanti jadinya gitu ya, kalau kok dicerainya di tengah-tengah bulan. Hitungan hari ke-15 lah. La fa'in khadot, maka jika khad siapa al-mu'tadatu perempuan yang masih iddah tadi fil asyhari di dalam bulannya, wajib maka hukumnya wajib alaiha bagi perempuan tersebut apa al-iddatu iddahnya bil aqra'i dengan masa suci, au ba'da inqido'il asyhuri atau setelah selesainya bulan. Lam tajib maka tidak wajib apa al-iqra'u masa suci. Intinya begini, kalau perempuan tuh kok sudah tidak haid, maka boleh tuh dihitung iddahnya tuh cuma 3 bulan. Tapi kok dia masih haid, maka tetap balik iddahnya 3 kali sucian tadi, pakai sucian dia dari haid maksudnya, bukan pakai bulan. Maksudnya begitu ya. Nah, kalau sudah tidak haid, maka iddahnya terhitung 3 bulan. Tapi kalau masih haid, iddahnya memakai hitungan suci. Nah itu ya, begitu caranya. Wal mutallaqatu, dan adapun seorang perempuan yang dicerai qabla dukhuli, sebelum diohohi ya, masukin apa? Pitik-pitikan lho cara channel apa tuh ya kan? Maksudnya sebelum berhubungan suami istri itu. Saya ingat nian dulu guru saya kalau memaknai dukhul itu ngohihe tuh. Saya bingung juga hubungan suami istri maksudnya. Jadi pengantin baru, kasusnya Pak Pangat lah dulu kan. Mohon maaf Pak Pangat, wong yang tahu itu masalahnya kan. Jadi untuk contoh, tapi nggak apa-apa. Kikuk-kikuk, nah ya. Jadi sudah pengantin baru ijab kabul, belum dikikuk-kikuk, nah terus dicerai, umpama kan, nah itu. Nah itu bagaimana Pak? Maka la iddata, tidak ada iddah alaiha bagi perempuan yang model itu. Tapi sekarang kayaknya tuh yo agak-agak mustahilun gitu tuh ya. Sekarang tuh yo repot ya. Pacaran tuh tidak boleh kan Pak Muklis ya kan? Nah, pacaran tuh tidak boleh ya kan? Nah, karena dilarang pacaran tadi, tidak pernah kita nengok pacarannya tuh, tidak pernah nengok dibawa-bawa ya kan? Nah, kita nengoknya tuh cuman halo gitu. Lah tiba-tiba hamil. Loh kapan loh kita nengoknya cuman halo gitu kok tiba-tiba hamil. Qaulal mu'allif rahimahullah. Wah, zaman sekarang repot. Mungkin ditransfer lewat HP itu mungkin ya. Atau mungkin ya janjian tadi mana kita tidak tahu kan. Bisa apa Pak? Wah, enak itu. Qaulal mu'allif rahimahullah. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kok seorang perempuan yang dia itu dicerai tapi belum dikikuk-kikuk atau Pak Pangat tadi, maka perempuan yang demikian itu tidak punya iddah. Begitu dicerai suaminya, boleh langsung Pak Janis, sini Dek, saya terima dengan rela. Nah, janda tapi masih perawan. Kok ada toh Pak yang model macam itu? Sekarang katanya terbalik, perawan tapi sudah janda. Qaulal mu'allif rahimahullah. Nah, kalau kemarin perawan kok sudah janda, tidak boleh dikhususkan apa Pak Muflis ya? Apa seminggu ya? Tetap 3 hari ya. Nanti nikah katanya masih perawan, rupanya tidak perawan lagi, maka tetap hukumnya janda ya. Jadi deal itu ya, kalau kok perempuan kok dinikahi terus dicerai dan dia belum kikuk-kikuk atau berhubungan suami istri, maka tidak mempunyai iddah. Sawaun basiroha, sama juga bersenang-senang siapa menyenangkan siapa perempuan tadi, siapa menyenangkan kepada perempuan tadi siapa zauju,
suaminya, fima di dalam anggota badannya dunal farji yang selain farji amla atau tidak, baik sudah dipegang, maksudnya bukan alat kelaminnya ya kan, atau alat kelamin tapi cuma dipegang wae, tidak sampai masuk. Nah itu maksudnya. Pak Muflis ini pokok serunian bagi dia ini. Terus pokoknya begitulah, dibayangkan sendirilah. Saya nak nerangkan ada anak-anak kecil. Lah ini ada lo tulisannya. Kakek tidak diterangkan begitu, tidak paham. Itu apa maksudnya? Kok dipegang atau tidak itu? Maksudnya tuh yang penting itunya belum dimasukin. Nah, baik sudah di entah cium-cium, entah apa, tidak tahulah pokoknya ya. Cak-cak tidak tahu ya lah ya. Nah, jadi itu seperti itu ya. Nama dibahas bibirnya atau apa terserah lah, atau kata papangat gunungnya apa-apa itu terserah lah kan itu. Tapi yang penting itunya belum, maka tidak mempunyai iddah. Intinya begitu. Wa iddatul amati. Nah, sudah selesai itu orang yang merdeka. Ini sebenarnya sudah tidak ada hukum ini, cuman karena tulisannya ada tetap kita bahas. Wa iddatul amati, dan adapun iddahnya perempuan hamba sahaya, al hamilu yang hamil, iddatul likot ketika dicerai, tolakon dengan perceraian rojian yang masih boleh rujuk, au bainan ataupun cerai yang sudah tidak boleh rujuk. Kalau kita dengar kata-kata roji itu berarti cerai yang pertama dan cerai yang kedua. Kalau bain itu berarti cerai yang ketiga, yang diterangkan kemarin dulu, yang rujuknya harus dinikah orang lain dulu, kan dicerai suaminya, yang ketiga tuh terus dinikahi orang lain, nunggu iddah dulu. Nah, nunggu iddah dulu 3 kali sucian, terus itu dinikah sama orang lain dulu, sudah itu sudah kikuk-kikuk tadi kata Pak Pangat, baru dicerai lagi sama suami yang kedua, baru nunggu iddah lagi, baru boleh balian. Itu caranya begitu. Itu namanya talak bain. Lah hamba saya yang tercerai seperti itu, baik roj'i maupun bain, bil hamli dengan hamil, aywadiuhu artinya melahirkan kepada anak tadi, bisarti nasabathu, bisartin dengan syarat nisbatuhu, hitungannya iddah tadi ila sohibil iddati, kepada yang mempunyai iddah. Wa qauluhu, dan adapun ucapan Kiai Musannif ka iddatil khurati, maka iddahnya seperti perempuan merdeka, al hamilu yang hamil, ai fi jami'i ma, artinya di semua keterangan sabaqo yang sudah lewat apa ma. Artinya begini, ada hamba saya atau budak yang sekarang tidak ada loh ya, bukan pembantu hamba saya itu, nanti dimaknai pembantu pula ya. Hamba saya itu orang yang bisa dijual, harta rampasan perang berupa perempuan, itu hamba saya. Kalau sekarang kan nggak ada. Maka orang yang demikian itu, andaikan kok dia dicerai dalam keadaan hamil, baik dicerai karena meninggal kemarin atau dicerai biasa, maka kok dia hamil, maka iddahnya sampai hamilnya itu keluar atau melahirkan lah ya itu. Wabil akroi, dan dengan masa suci, ang tak tada, jika beridah siapa perempuan tadi, bikoro aini, dengan 2 bulan 2 sucian. Kalau kok hamba saya, kalau kemarin kan 3 sucian kalau orang merdeka, maka kalau hamba saya cuma 2 kali sucian. Andaikan kok tiap bulannya haid, berarti 2 bulan. Kalau perempuan merdeka atau macam kita ini, itu 3 kali sucian. Andaikan kok dia tiap bulan haid, maka berarti 3 bulan. Wal mub'adatu, dan juga hamba saya perempuan yang mub'ad itu yang dijanjikan sama tuannya kalau dia mati nanti. Mub'ad itu sebagian dirinya itu sudah merdeka ya. Wal mukatabatu, dan juga hamba saya atau budak perempuan yang mukatabah, artinya itu dijanjikan nanti mau dimerdekakan, au umum waladin, atau umum walad. Jadi hamba saya ditengi tuannya, itu ya, itu namanya umum walad. Maka kal amati, maka hukumnya seperti amat tadi atau budak perempuan tadi. Jadi kalau kok dia dicerai dikarenakan bukan meninggal,
baik meninggal maupun kok tidak meninggal, maka iddahnya dua kali sucian. Kalau orang merdeka kemarin 3 kali sucian. Wabi suhuri, dan dengan 1 bulan anil wafati, dari wafat. Ang tak tadda, jika kok beriddah siapa perempuan tadi bisyahro ini dengan wabi suhuri, dan dengan hitungan bulan anil wafati, dari perempuan amat atau hamba saya yang ditinggal meninggal. Ang tak tadda, jika kok beriddah siapa perempuan tadi amat tadi bisyahro ini dengan 2 bulan. Andaikan kok ditinggal mati hamba saya tadi atau budak tadi, maka iddahnya 2 bulan. Wa khamsu layalin, dan 5 malam. 2 bulan 5 malam. Wa iddatuha, dan adapun iddahnya hamba saya ini tolaki dari talak. Ang tak tadda, maksudnya lakinya masih hidup tapi dia dicerai. Ang tak tadda, jika beriddah siapa hamba saya tadi bisahrin, dengan 1 bulan, wa nisfin, dan separuh, sebulan setengah. Berarti separuhnya bukan orang merdeka ya, ini berarti lain ya. Kalau orang biasa kemarin kan 3 sucian, kalau ini pakai bulan gitu. Alasin ala nisfi, atas separuh. Wa fi qauli Sahroni, dan di dalam kata-kata 2 bulan. Wa kalamil Ghazali, dan juga ucapan Imam Ghazali yaktadi, yang menghukumi tarjihahu, mengunggulkan bahwasanya hukumnya perempuan amat atau hamba sahaya yang dicerai itu iddahnya 2 bulan. Kalau menurut musonef kan sebulan setengah. Kalau menurut yang lain termasuk oleh Imam Al-Ghazali itu 2 bulan. Wa amal musonifu, dan adapun kiai musonef faja'ala, maka menjadikan siapa kiai musonifu kepada 2 bulan itu aula dengan lebih utama. Khaisukola, sekiranya berkata siapa kiai musonef, fa ini itaddat, dan jika mau beriddah siapa perempuan hamba saya tadi bisyahro ini dengan 2 bulan berturut-turut atau 2 bulan masa iddahnya, karena maka akan ada apa iddah itu aula lebih utama. Karena maka ada apa sahrua ini itu aula lebih utama. Jadi sebaiknya memang ya 2 bulan, jangan sebulan setengah, itu maksudnya, sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali dan lainnya tadi. Wa fi qaulin, dan di dalam ucapan iddataha, di dalam iddahnya perempuan hamba saya salah sa'asurin, yaitu 3 bulan. Wa adapun 3 bulan itu ahwatu, lebih kuat, kama seperti keterangan hukum kola yang sudah berkata siapa Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa alaihi, dan atas fatwanya Imam Asy-Syafi'i bahwa 3 bulan juga jam'un kelompok atau murid kelompok min ashabi, dari pengikut-pengikut daripada Imam Asy-Syafi'i dan murid-muridnya. Maksudnya begini, kan tadi pendapat-pendapat ini kalau hamba saya itu dicerai kan iddahnya 1 bulan setengah, ada yang mengatakan 2 bulan. Lah menurut Imam Syafi'i untuk ikhtiyat, maksudnya untuk hati-hati, itu dibuatnya 3 bulan. Artinya kalau menurut mazhab Syafi'i hamba saya itu sama persis dengan orang merdeka 3 bulan. Kalau aku kan 3 sucian, kurang lebih 3 bulan lah, kan begitu. Jadi pada malam ini meneruskan daripada pengajian tentang iddah kemarin yaitu perempuan yang ditinggal mati. Yang pertama kemarin dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai kehamilannya melahirkan. Terus andaikan tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Terus yang ketiga dan keempat adalah perempuan yang dicerai bukan karena suaminya meninggal. Maka jika kok hamil, iddahnya sampai kehamilannya lahir. Andaikan tidak hamil, maka iddahnya 3 sucian. Kan begitu kemarin ya. Nah terus malam ini, jika kok perempuan yang dicerai itu masih anak kecil atau sudah menopause atau tidak haid, maka iddahnya 3 bulan 10 hari. Kan belum bisa hamil, itu maksudnya ya, dalam hitungan bulan.
Lah terus seorang perempuan andekan kok dicerai suaminya, sedangkan dia belum berhubungan badan dengan suaminya, maka tidak memakai iddah. Nah, itu tanpa iddah. Jadi boleh langsung diterima sama orang lain, dinikah orang lain bisa. Dan iddahnya perempuan hamba saya jika hamil maka seperti iddahnya perempuan merdeka sampai kehamilannya lahir, baik karena ditinggal meninggal maupun dicerai biasa. Andai kan perempuan amat atau hamba saya dicerai biasa, maka iddahnya adalah 1,5 bulan. Kalau ditinggal meninggal itu 2 bulan 5 hari. Kalau tidak ditinggal mati maka 1,5 bulan. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan juga 3 bulan. Kalau hamba saya sekarang sudah tidak ada. Nah itu istilahnya itu iddah itu apa sih Pak? Iddah itu masa tenggang. Kita haram untuk menikahi perempuan yang dicerai tersebut. Ya. Jadi salah satu kemarin di bab yang awal, ya kan, yang kita haram menikahi seseorang yaitu yang dalam masih masa iddah. Sedangkan ngelirik kemarin tidak boleh Bang Udori ya. Orang masih cerai pertama atau cerai kedua dalam masih masa rujuk atau masa iddah, kok kita dengan aku edik besok, kan kemarin haram. Tapi kalau talak bain atau ditinggal mati kemarin boleh. Nah, begitu ya Tok ya kemarin ya. Maksudnya isyarat gitu bahwa besok nanti dinikahi. Tapi kalau masih rujuk, kira-kira bisa rujuk, itu haram kemarin, diingat-ingat dulu ya. Itulah yang menjadi hukum biasanya orang tuh salah paham tuh bahwa orang hamil tuh kalau kok dinikahkan itu disuruh ngulangi nikahnya karena menurut mereka itu sebagai iddah kehamilannya tadi sampai anak itu lahir baru diulangi nikah. Lah sebenarnya seperti itu tuh betul karena menjadi iddah tadi. Lah kalau bujang gadis kan belum menjadi iddah Bang Hudori. Kenapa kok belum menjadi iddah? Seseorang tuh bisa mendapatkan iddah kalau sudah dicerai. Sedangkan dia tadi yang nyerai siapa? Wong tiba-tiba hamil dewek tuh. Maksudnya tuh hamil kan, ya kan? Orang bisa dicerai itu kalau sudah nikah. Kemarin kan sudah ada di bab cerai ya kan? Tiba-tiba kita jalan ketemu perempuan, kok aku cerai? Kan tidak boleh kemarin. Wong belum kita nikah ya tiba-tiba ngomong mbak aku cerai kan gitu tuh. Nah, orang bisa dicerai itu kalau sudah nikah itu alasannya. Maka kalau bujang gadis itu tidak perlu ngulangi nikahnya. Andaikan hamil duluan, deal itu ya. Tapi umpama dinikahkan Pak, ya terserah itulah ya elok. Nah, itu Pak Dar ya. Timbang ngungkur ribut sama konconya, Pak Dar ya. Wah, rasa itu udah dinikahkan lagi. Padahal hukumnya begini tadi. Wong dia hamil bukan iddah itu, tapi hamil karena kecelakaan. Kan gitu Pak Dar. Entah kecelakaan apa lah, masuk angin tak apa lah ya kan. Nah, andai kan kok setelah melahirkan dinikahkan lagi ya biarin Bang Hudori. Itu kalau bisa tuh sudah mapan ilmunya, jangan beribut tentang itu. Nah, terserahlah orang nak 1 tambah 1 jadi 5 ya terserah. Nah, kita kalau bisa tuh sudah level tidak ngurusin yang seperti itu. Kecuali orang tuh tanya sama kita, baru kita terangkan. Atau mungkin seseorang yang dalam kendali kita baru kita terangkan. Itu ya deal itu ya. Nah itulah tentang masalah iddah tadi. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan. Faslun fil anwa'il mu'tadati wa ahkamiha. Ini kewajiban besok kita kalau sudah mencerai istri, kewajiban kita apa? Jangan sampai sudah cerai terus biarin toh. Apa Pak Topik? Ada hukum-hukumnya besok ya.